Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang metode pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Inung Mawar Hastuti, Nur Azizah Puspitarini, Roma Dona Atika Wulandari, dan Anida Jihan Maulida. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan adalah: yang pertama, bunyi dan terjemahan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua, tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, kandungan ayat yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dan yang terakhir, metode pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bunyi An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 125 dari Al-Misbah. Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana terbaca pada ayat yang lalu, kini diperintahkan lagi untuk mengajak siapapun agar mengikuti pula prinsip-prinsip ajaran bapak para nabi dan pengumandang tauhid itu. Ayat ini menyatakan, wahai Nabi Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah 3 cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya. Jangan hiraukan cemoohan atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dialah sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalannya. Dan dialah saja juga yang lebih tahu orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk. Yang selanjutnya adalah tafsir Al-Maragi dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Hai Rasulullah, serulah orang-orang yang kau diutus kepada mereka dengan cara menyeru mereka kepada syariat yang telah digariskan Allah bagi makhluknya melalui wahyu yang diberikan kepadamu, dan memberi mereka pelajaran dan peringatan yang diletakkan di dalam kitabnya sebagai hujah atas mereka, serta selalu diingatkan kepada mereka seperti diulang-ulang dalam surat ini, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik daripada bantahan lainnya, seperti memberi maaf kepada mereka jika mereka mengotori kehormatanmu, serta bersikaplah lemah lembut terhadap mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Menurut Yunahar Ilas, bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dakwah adalah metode yang tepat. Rasulullah SAW sangat berhasil dalam berdakwah karena beliau dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 memiliki kandungan mengenai metode dakwah atau pendidikan. Metode tersebut adalah metode bil hikmah, metode mau'izah hasanah, dan metode jidal atau debat. Metode pendidikan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama adalah metode hikmah atau perkataan yang bijak. Menurut Muhammad Quraisy Shihab,
Hikmah yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian orang yang diajak pada kebaikan. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang apabila digunakan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Hikmah berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Metode hikmah adalah metode yang mencangkup seluruh kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Dengan perkataan yang tepat dan benar, pengetahuan yang dalam, serta sikap yang proporsional dari pendidik, maka tujuan dari pendidikan dapat terwujudkan melalui metode ini. Yang kedua adalah metode mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Mau'izah hasanah adalah bentuk pendidikan dengan memberikan nasihat dan peringatan baik dan benar. Perkataan yang lemah lembut, penuh dengan keikhlasan, sehingga peserta didik terdorong untuk melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Dalam mau'izah hasanah, ini mencangkup targhib atau seruan ke arah kebaikan dan tarhib atau seruan untuk meninggalkan keburukan dengan memberi peringatan bagi mereka yang melanggar. Mau'izah baru dapat mengenal sasaran bila ucapan yang disampaikan disertai dengan pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikan. Dan metode yang terakhir adalah metode jidal atau debat. Metode jidal adalah metode berdebat yang menjelaskan dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan rasional. Islam menuntun hendaknya dalam berdebat dilakukan dengan cara-cara yang baik dan penuh kesantunan tanpa ada tendensi menyerang lawan dialog. Jidal juga merupakan sebuah metode pendidikan sebagaimana hikmah dan mau'izah hasanah. Jidal terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, jidal yang buruk, yakni yang disampaikan dengan kasar. Yang kedua adalah jidal yang baik, yakni yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walaupun hanya diakui oleh lawan. Dan yang ketiga adalah jidal yang terbaik, yakni yang disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar serta membungkam lawan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.